Apa dalil zakat perdagangan? Dalil zakat perdagangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang terbaik yang kalian usahakan, gitu ya. Nah, menurut Imam Mujahid bahwa maka sabtum ini adalah yang dimaksud adalah zakat tijarah, begitu ya. Selama bisnisnya adalah dibenarkan, yang diperjualbelikan adalah yang halal, maka wajib untuk menaikkan zakat, begitu ya. Al-Baqarah ayat 267, begitu ya. Jadi tijarah itu bagian dari kasab, bagian dari usaha manusia. Maka ketika seseorang berbisnis sampai nisab, maka ada kewajiban zakat. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk memungut zakat dari 3 orang, yaitu dari Ibnu Jamil, dari Khalid bin Walid, dan dari Abbas, paman Rasulullah SAW. Ternyata ketiga-tiganya menolak gitu untuk bayar zakat, begitu ya. Kenapa? Karena Rasul menjelaskan kalau Ibnu Jamil memang fakir, kemudian Allah cukupkan, artinya belum sampai nisab kemungkinan, begitu ya, belum sampai haul, gitu ya, begitu. Yang kedua, kalau Khalid, kalian zalim sama Khalid, karena Khalid itu semua yang dimilikinya sudah diwakafkan di jalan Allah, kudanya, kemudian baju jerahnya gitu, semuanya, ombak, panah, dan semuanya sudah diwakafkan. Kemudian kalau Abbas, kata Rasulullah, kalau Abbas fahiya alayya mislamaha. Abbas itu dalam beberapa riwayat disampaikan paman Nabi ini menitipkan zakat 2 tahun ke depan, dan beliau adalah seorang pedagang, begitu ya itu. Jadi zakatnya sudah didahulukan kepada Rasul, pembayaran untuk 2 tahun ke depan, begitu. Dan hadis ini menunjukkan adanya zakat perdagangan ya, begitu, termasuk yang dilakukan oleh paman Rasulullah itu Abbas, begitu. Mohon maaf. Kemudian dalam hadis dari Samurah bin Jundub, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, kana ya'muruna an nukhrijas shadaqata minal ladzi nu'iddu lil bai'. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami siapkan untuk diperjualbelikan, atau dari persediaan ya, begitu, dari persediaan zakat perdagangan ini. Kemudian hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Hakim dari Abu Dzar. Aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, fil ibili shadaqatuha, unta ada zakatnya, wafil ghanami shadaqatuha, domba juga ada zakatnya, wafil baqari shadaqatuha, sapi juga ada zakatnya, wafil bazzi. Nah, dan bazzi, ada bazzi itu baju ya, bahasa kita ya. Karena ada riwayat yang mengatakan wafil burri gitu ya, gandum, shadaqatuha ada zakatnya. Ada yang mengatakan bazzi. Bazzi itu adalah pakaian gitu, adalah pakaian gitu ya. Makanya kalau pakaian itu berarti sesuatu yang diperjualbelikan, begitu ya itu. Bukan pakaian yang dipakai, tapi pakaian yang diperjualbelikan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab pernah beliau melewat ya kepada Amr bin Himas dari bapaknya berarti dari Himas, begitu ya. Untuk Abiul Udum ya, kata Himas itu, dulu aku jualan kulit ya, begitu. Pamar Rabi Umar bin Khattab, lewat Rasulullah, lewat Umar bin Khattab kepadaku ketika beliau menjadi khalifah. Faqala li adi sokata malik, gitu ya, tunaikan zakatmu. Aku tuh ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama huwa fil udum, ini hanya kulit saja. Faqala, kata Umar itu, qawimhu, mohon maaf, hitung apakah sampai nisab apa tidak, summa akhrij shadaqataha, kemudian keluarkan zakatnya, begitu ya. Hadisnya memang didhaifkan, tetapi ada beberapa asar yang menguatkan, ya, terutama asar nanti dari Umar bin Aziz yang beliau memerintahkan agar menarik zakat dari perdagangan yang sampai nisab, yaitu 85 gram emas, begitu ya itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain ya, dari Abdurrahman bin Al-Qari, aku dulu katanya bekerja sebagai petugas Baitul Mal zaman Umar bin Khattab. Apabila para petugas zakat keluar, jama'a amwalat tujar, mereka mengumpulkan harta para pebisnis, para pedagang, sumahasabaha gaibaha wa syahidaha, menghitung semua ya, yang ada, yang di luar atau yang ada gitu ya barangnya. Summa akhadha zakat minasyahidil mal anil ghaib wa syahid, kemudian mengambil zakat dari harta yang ada pada saat tersebut ya, begitu, dari harta yang tidak ada dan yang ada. Artinya zakat dihitungnya, kalau bahasa kita mungkin sebagian orang mengatakan ini adalah
dari harta yang ada, tapi dihitung ya, dihitung. Nanti kita akan lihat cara penghitungannya. Kemudian Muhalla juga sampaikan bahwa kata Ibnu Umar tidak ada kewajiban dalam zakat kecuali yang diniatkan untuk berbisnis gitu ya. Nah, karena dalam bab fikih harta itu ada dua, ada al-qinyah yang dimiliki digunakan dan ada untuk yang dibisniskan. Yang zakat itu adalah yang ditujukan untuk dibisniskan bukan untuk dimiliki, begitu ya. Kemudian Ibnu Mundir itu menukil bahwa sudah ada kesepakatan atau konsensus atau al-ijma atas kewajiban zakat perdagangan dan pendapat Al-Zahir yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat. Ya, Al-Zahir itu biasanya mazhab ulamanya di mana dulu di Andalus ya, begitu. Itu menganggap tidak kewajiban zakat begitu menurut Ibnu Hazm salah seorangnya atau Daud ya, itu mengatakan demikian. Tetapi pendapat itu dianggap sebagai qaulan sadzan ya, pendapat yang sadzan itu menyeleneh begitu ya, kharijan anil ijma, keluar dari ijma kesepakatan para ulama gitu. Dan ini dipertegas oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa semua imam yang empat ya, Imam Ahmad, Imam Malik, ya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i semuanya bersepakat bahwa ada kewajiban zakat, baik bagi pedagang yang mukiman atau musafir, pedagang yang diam atau pedagang bisnis yang sering berbisnis ke luar negeri begitu ya, keluar kota begitu, atau yang punya toko warung gitu ya, baik yang mutarabis itu biasanya orang yang menjualnya nanti ketika harga sudah naik gitu kan gitu, pada ketika harga murah dibeli, pas harga naik dijual, tapi tidak terkait barang-barang yang tentu di kebutuhan hajat banyak begitu ya. Mudiran atau yang jual belinya seperti yang umum ya, cash flow-nya muter terus ya begitu. Baik jual beli pakaian yang baru atau yang sudah pernah dipakai second gitu, atau makanan atau buah-buahan atau kulit ya, atau bejana ya, atau binatang hewan ya begitu, binatang atau hewan, mohon maaf, kuda, keledai, kemudian domba begitu dan sebagainya, maka itu wajib dizakati kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan jual beli itu adalah merupakan harta kebanyakan orang-orang kota ya yang tersembunyi, sebagaimana unta atau hewan ternak merupakan harta yang kelihatan ada begitu ya itu. Jadi dari keterangan-keterangan di atas sudah jelas bahwa zakat perdagangan ini adalah diperintahkan. Bagaimana cara ketentuannya? Nah, pertama harus mencapai nisab 85 gram emas. Kalau sekarang emasnya 1 juta berarti modal berputarnya sudah 1 tahun 85 jutaan begitu ya. Yang dihitung adalah tadi mimanu idulil bait. Jadi barang yang diperjualbelikannya saja gitu ya. Sewa gedung tidak termasuk, gedungnya tidak dihitung, kemudian peralatannya tidak dihitung, hanya barang-barang yang diperjualbelikan. Kemudian barang yang diperjualbelikan bukan barang yang haram, karena yang haram tentu tidak ada kewajiban zakat di sana, karena Allah melarang begitu ya. La tuqbalu shadaqat min gulul ya, yang haram-haram itu tidak akan diterima begitu ya. Kemudian barangnya itu diniatkan untuk berdagang. Kalau menjual tidak niatkan berdagang, kalau orang menjual rumah misalkan sampai 5 miliar gitu, kendaraan begitu ya. Kalau niatnya dia butuh untuk tempat yang baru, kalau rumah atau kendaraan yang baru tidak ada kewajiban zakat. Kecuali dari awal niatnya investasi begitu ya. Nah, makanya kebalikan dari niatkan untuk berdagang tidak dimaksudkan untuk memilikinya atau lilqinyah begitu ya. Nah, kalau dari awal lilqinyah ya tidak ada kewajiban zakat. Yang penting tidak boleh merubah niat kata para ulama ya. Begitu ya, itu. Kemudian harus genap 1 tahun atau haul, dan yang keenam kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Kemudian cara pembayarannya zakat perdagangan bisa dibayar dengan uang atau barang yang diperjualbelikan gitu ya. Yang penting mana yang maslahat bagi mustahik begitu ya. Boleh jadi Ustadz saya jualan lepis begitu ya, pakaian ada ya gitu ya. Mohon maaf, ini zakatnya boleh nggak saya bayar dengan zakat dengan pakaian lepis gitu ya. Boleh aja, tapi masalahnya masyarakat enggak, misalkan untuk masyarakat di sekitar itu ya begitu. Kalau memang masyarakat membutuhkan nggak apa-apa, silakan begitu ya itu. Nah, lihat cara menghitungnya adalah seperti begini. Jadi jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah stok, yang harus lakukan stok off-name setelah 1 tahun tentu ya begitu. Kemudian plus uang yang di kas dan uang yang di bank yang dari transaksi jual beli kita begitu ya.
Makanya kalau kita punya usaha harusnya dibedakan ya apa rekening di banknya supaya nanti gampang menghitungnya begitu ya. Kemudian dikurangi oleh hutang jangka pendek yang memang harus dibayar dalam 1 tahun misalkan, karena tentu biasanya terkadang bisnis itu kan melakukan kerjasama atau mungkin juga misalkan melakukan pinjaman ya dari pihak ketiga misalkan, maka itu yang hutang jangka pendeknya dikeluarkan plus kewajiban ya. Kewajiban itu misalkan gaji pegawai, listrik dan lain sebagainya. Nah, jika sisanya itu sampai tadi nisab 85 gram emas atau kurang dikit lah ya begitu, kalau kurang sampai 81 atau 82 juta mah tetap dikeluarkan zakatnya menurut Umar bin Aziz, zakat 2,5% ya begitu ya gitu. Jadi kalau secara hitungannya begini, mungkin boleh jadi Pak Abdul Qadir mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1439 Hijriah. Pada Muharram 1440 Hijriah, 1 tahun kemudian, perincian zakat perdagangan Pak Abdul Qadir sebagai berikut ya. Nilai barang dagangan, stok omnem ada 120 juta, uang yang ada di kas gitu ya di toko 10 juta, dan uang di bank 25 juta gitu ya. Jadi totalnya itu adalah aset kotornya adalah 155 juta begitu. Kemudian ada kewajiban lancarnya utang 20 juta yang jatuh tempo, karena tentu mungkin yang bulan-bulan sebelum sudah dibayar lah begitu ya. Nah, ini yang belum terbayar 20 juta di akhir tahun, nah, soalnya dihitungnya ini. Kemudian gaji dan listrik misalkan 15 juta. Perhitungan zakatnya berarti 120 juta tambah 10 juta tambah 25 juta dikurangi 35 juta kali 2,5%, maka zakatnya adalah 3 juta begitu. Itu Pak Gatot ya cara perhitungan zakat perdagangan. Mudah-mudahan ini memberikan menambah ya ilmu yang bagi para sahabat yang dibagi yang mungkin masih bingung bagaimana menghitungnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.